Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B. Hari ini tanggal 16 November 2020, kita akan belajar bab baru, bab 3, yaitu persamaan garis lurus. Nah, yang awal pertama kita akan pelajari adalah bentuk persamaan garis lurus. Bentuk persamaan garis lurus itu ada dua. Yang pertama adalah Y sama dengan MX plus C, dan yang kedua adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, M itu adalah gradien, C itu konstanta, habis itu X dan Y adalah variabel. Diingat ya. Ini sama seperti aljabar waktu kelas 7. Nah, untuk bentuk yang kedua, AX plus BY plus C sama dengan 0, itu sama. A, B, dan C itu adalah konstanta. X dan Y itu adalah variabel. Oke. Nah, dari kedua bentuk ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus. Selanjutnya kita akan menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Nah, misalnya ada soal disuruh gambarkan garis lurus dengan persamaan. Misalnya ada persamaan Y sama dengan 5X gitu deh ya. Nah, Y sama dengan 5X. Nah, dari persamaan ini kita disuruh menggambar grafiknya. Caranya itu gampang. Kita harus yang pertama itu kita membuat tabelnya dulu. Nah, kita buat tabelnya dulu ya. Tabel dari persamaan garis lurus Y sama dengan berapa tadi? 5X. Nah, tabel dari Y sama dengan 5X. Nah, kita buat tabelnya. X sini, Y di sini, habis itu X, Y. Oke. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan 5X. Nah, kalau misalnya kita ambil X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Kita masukkan nih, X sama dengan 0, berarti 5 kali 0, berarti Y-nya sama dengan 0, maka X, Y-nya adalah 0,0. Selanjutnya, misalnya kita cari X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1 diganti nih, X-nya jadi 1, berarti 5 kali 1. 5 kali 1 itu 5, berarti Y-nya sama dengan 5. Urutannya adalah X-nya 1, Y-nya 5. Kita buat lagi nih, kalau misalnya X-nya min 1. Nah, kalau misalnya di sini X-nya min 1, berarti 5 kali min 1, maka Y-nya adalah min 5. Min 1, min 5. 3 aja cukup. Mau 5 boleh, mau 10 boleh, tapi Ibu ambil 3 aja ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat grafiknya. Di sini ada titik 0,0, 1,5, min 1, min 5. Pertama kita buat dulu grafiknya. Y-nya itu paling besar 5 dan min 5. Maksudnya yang paling atas itu 5, paling bawah min 5. Untuk X-nya itu paling kanan 1, paling kiri min 1. Berarti kita bisa nih buatnya simetris. Kanan kiri atas bawah. Ini 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Ini sungguh Y. Sungguh X. Oke. Nah, kita akan masukkan titik-titik yang udah kita cari. Yang pertama adalah 0,0. Sini ya titiknya. Terus yang kedua adalah titik 1,5. X-nya 1, Y-nya 5. 1 sampai sini. Habis itu yang ketiga min 1, min 5. Min 1, min 5. X-nya min 1, Y-nya min 5. Sini. Nah, sudah ada 3 titik nih. Baru kita hubungkan. Kalian kalau nulis di kertas pakai penggaris ya, biar bagus, biar rapi. Kita hubungkan ketiganya. Set. Nah, terus ini diperpanjang, ini diperpanjang. Ini namanya garis lurus. Ini lurus ya. Kalau pakai penggaris yang bagus, yang rapi, ini akan menjadi sebuah garis lurus. Nah, jangan diikuti ibu gambarnya tidak pakai penggaris. Kalian harus pakai penggaris. Selanjutnya, tugas yang pertama, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 7X plus 1 ya. Gambarlah grafik dari persamaan garis lurus 7X plus 1. Oke, biar nggak terlalu besar, 2X plus 1 aja. Nah, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 1 ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran persamaan garis lurus. Untuk pergeseran persamaan garis lurus ada 4 deskripsi yang bisa kalian pelajari. Nah, nanti mungkin kalau kalian naik jenjang deskripsinya akan bertambah, tapi sekarang kalian hanya mempelajari 4 deskripsi. Ya. Yang pertama, kalau misalnya nih ada sebuah garis lurus, sebuah garis G, itu rumusnya adalah Y sama dengan MX nih. Nah, kalau misalnya dia itu bergeser ke bawah sebanyak C satuan. Nah, ini 1 ya. Bergeser ke bawah. Berarti rumusnya berubah menjadi garis G Y sama dengan MX min C. Dan titiknya menjadi 0, min C. Oke. Ini contoh soalnya. Contoh soal ya. Misalnya ada garis H, itu rumusnya apa? Rumusnya lagi. Persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Nah, misalnya ya. Dia bergeser ke bawah. Ibu tulis ya. Bergeser ke bawah sebanyak 2 satuan misalnya. 3 deh biar beda sama ini ya. 3 satuan. Nah, bergeser ke bawah sebanyak 3 satuan. Berarti rumusnya akan berubah menjadi Y sama dengan 2X min 3.
dan titiknya menjadi 0, min 3. Nah, sudah? Pasti ada ini 0, min 3-nya. Selanjutnya, deskripsi yang kedua. Oke, untuk deskripsi yang kedua, itu apabila ada persamaan garis lurus G sama dengan garis lurus G itu yaitu Y sama dengan MX bergeser ke atas, maka persamaan garis lurus G itu menjadi Y sama dengan MX plus C, di mana titiknya itu menjadi 0, C. Misalnya contoh soalnya, misalnya contoh soalnya itu ada sebuah garis lurus H, persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan X plus 1, dia bergeser ke atas 2 satuan. Nah, berarti persamaan garis lurus yang baru adalah Y sama dengan X plus 1 ditambah 2 satuan. Jadi Y sama dengan X plus 3. Dan jangan lupa ini ya, hanya titiknya menjadi 0,3 karena di sini 3 ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke deskripsi yang ketiga tentang pergeseran persamaan garis lurus, Ibu kasih dulu tugas yang kedua dan yang ketiga ya. Oke, untuk tugas yang kedua, apabila ada garis lurus memiliki persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan X plus 2 bergeser ke bawah 2 satuan, maka carilah persamaan garis lurus yang baru dan titiknya yang baru. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga, apabila ada persamaan garis lurus P yaitu Y sama dengan 3X plus 1, dia mengalami pergeseran ke atas 3 satuan, maka carilah persamaan garis lurus yang baru. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke deskripsi pergeseran persamaan garis lurus yang ketiga. Selanjutnya, untuk pergeseran persamaan garis lurus, deskripsi yang ketiga, apabila ada garis lurus G dengan persamaannya yaitu Y sama dengan MX bergeser ke kanan 2 satuan. Ini ke kanan ya, tadi kan ke bawah, ke atas, dan sekarang ke kanan. Kalau dia bergeser ke kanan, itu misalnya 2 satuan nih, berarti nanti rumusnya menjadi garis lurus G memiliki persamaan baru yaitu Y sama dengan M buka kurung di sini X-nya ini. Nah, X min K. Nah, gini ya. K-nya ini adalah banyaknya satuannya, berarti Y sama dengan M kali X min 2. Sedangkan M-nya ini sama kayak tadi. Misalnya X-nya ini ada 1. Maksudnya Y sama dengan X, berarti M-nya itu kan 1, berarti ini ganti 1 gitu. Kalau misalnya di sini ada C-nya, berarti tinggal tambah C. Gitu ya. Langsung ke contoh soal biar gampang mengertinya. Nah, misalnya ada contoh garis lurus H itu memiliki persamaan Y sama dengan 4X. Nah, dia itu mengalami pergeseran ke kanan sebanyak 3 satuan. Nah, sebanyak 3 satuan. Bagaimanakah persamaan garis lurus barunya? Ya, H sama dengan Y sama dengan 4, ini M ya, berarti 4 dalam kurung X, dia ke kanan 3 satuan, berarti dikurangi 3. Nah, ini tidak ada C ya, berarti C-nya 0. Berarti Y sama dengan, ini kalian kali silang nih. Kalau sudah ada bentuk seperti ini, jadi di sini 4 kali X berapa? 4 kali X adalah 4X. Selanjutnya 4 dikali min 3. Hasilnya adalah min 12. Maka persamaan garis lurus barunya adalah Y sama dengan 4X min
12. Nah, selanjutnya itu kita akan Ibu kasih tugas dulu ya. Tugas yang keempat berarti. Tugas yang keempat, carilah persamaan garis lurus yang baru apabila persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 3. Nah, terus dia mengalami pergeseran ke kanan itu 2 satuan aja. Nah, carilah persamaan garis lurus yang baru. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas tentang deskripsi yang keempat. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas tentang deskripsi yang keempat. Apabila ada garis lurus G yang memiliki persamaan garis lurus Y sama dengan MX bergeser ke kiri K satuan, maka rumus barunya adalah garis lurus G itu menjadi Y sama dengan M dalam kurung X plus K. Ya, kalau ke kiri itu jadinya plus K, kalau tadi ke kanan jadinya min K. Oke, contoh soalnya. Misalnya ada garis lurus H yang memiliki persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 2 bergeser ke kiri 3 satuan. Maka persamaan yang baru itu menjadi garis H Y sama dengan 2, ini M-nya ya, dikali X plus K, ini dalam kurung, plus 2. Di sini ada C-nya ya, plus 2. Tadi kan gak ada C-nya, jadi gak ada plus 2-nya. Sekarang di sini ada plus 2-nya, ada C-nya, berarti harus ditambahkan ya. Sekarang K-nya ini kita ganti jadi 3 karena dia bergeser 3 satuan ke kiri. Sekarang kita hitung Y sama dengan, ini kita kali silang, 2 kali X jadi 2X, 2 kali 3 jadi 6, jadi 2X plus 6 plus 2. Kita masih bisa sederhanakan lagi menjadi 2X plus 8. Oke, selanjutnya tugas yang kelima adalah apabila ada garis lurus P dengan persamaan Y sama dengan X plus 5 itu bergeser ke kiri 3 satuan, carilah persamaan garis lurus yang baru. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang nilai gradien. Oke, selanjutnya itu adalah nilai gradien. Apa sih gradien itu? Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis, biasanya dilambangkan dengan M. Ini kan kemiringan nih. Nah, untuk mencari gradien itu ada rumusnya, yaitu misalnya ini kan garis AB, karena dari titik A ke titik B, jadi namanya garis AB. Garis AB gradiennya ditulis MAB sama dengan komponen Y garis AB per komponen X garis AB, atau MAB sama dengan Y per X. Nah, misalnya nih contoh soalnya langsung ya. Contoh soal, ada garis di sini 0, di sini A, di sini B boleh, di sini M, di sini X, di sini Y. Berapakah gradiennya? Nah, misalnya di sini X-nya itu Ibu kasih 2 satuan, Y-nya itu Ibu kasih 3 satuan. Berarti M AB sama dengan 2, Y dulu ya, Y-nya 3 per 2. Gitu, gampang kan? Gampang. Sekarang tugas yang ke-6.
banyak ya tugasnya ya hari ini, nggak apa-apa. Tugas 6. Misalnya di sini ada garis peki. Nah, X-nya itu misalnya 3 satuan, Y-nya itu misalnya 5 satuan, berarti MPQ-nya berapa? Nah ya. Sip. Selanjutnya kita akan membahas tentang gradien garis lurus yang melalui 2 titik. Gradien garis lurus yang melalui 2 titik itu memiliki rumus, misalnya gradien MAB atau MBA itu bisa dicari dengan cara Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2, atau gradien AB sama dengan gradien BA sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Misalnya ada contoh soal nih. Ada titik A itu 7,-4 dan titik B 3,8. Nah, berapakah gradien AB? Caranya kalian boleh pakai rumus yang di atas, boleh pakai rumus yang di bawah. Nah, X sama Y itu apa? Kita lihat dari titiknya. Ini adalah X1, karena di sini titik A, Ibu kasih X1, Y1. Karena titik B, Ibu kasih X2, Y2. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Tadi ada rumus MAB sama dengan, Ibu pakai rumus yang kedua ya, Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 sama dengan Y2-nya itu adalah 8 dikurangi Y1-nya min 4 per X2-nya itu 3 dikurangi X1-nya itu adalah 7 sama dengan 8 tambah 4 12 di per 3 kurangi 7 itu min 4, berarti gradien AB-nya 12 dibagi min 4 berarti min 3. Paham ya? Paham. Sekarang tugas yang ketujuh. Tugas yang ketujuh ada titik P 4,8 dan titik Q 2,6. Berapakah gradien dari MPQ? Oke, selanjutnya Ibu akan membahas materi terakhir hari ini, yaitu gradien garis lurus yang saling sejajar dan tegak lurus. Bentar ya. Oke, selanjutnya adalah gradien garis lurus yang saling sejajar. Nah, sejajar itu maksudnya misalnya ada garis AB dan garis PQ, dia bentuknya seperti ini. Ini namanya sejajar. Jadi sama. Nah, atau kalau kalian misalnya membuat sama dengan, nah itu ada 2 garis kan, itu namanya garis yang saling sejajar ya. Nah, kalau ada 2 garis yang saling sejajar seperti ini atau sama dengan atau bolak-balik, ini yang penting ada 2 garis yang sejajar, itu berlaku kesimpulan MAB, gradien AB itu nilainya sama dengan gradien PQ. Nah, jadi kalau misalnya ada contoh soal nih, misalnya ada garis AB, ini artinya garis ya, kalau ada tanda garis di atas huruf ini namanya garis AB, sejajar, ini lambang sejajar dengan garis PQ, dan titik A itu 2,3 sedangkan titik B 1,2, berapakah gradien PQ? Nah, kalau tadi kan kita belajar mencari gradien dari 2 titik. Nah, sekarang kita tahunya itu titiknya titik A sama B, berarti kan harusnya kita bisa mencarinya gradien AB, tapi yang ditanyain adalah gradien PQ. Nah, kalian gak usah bingung, kalian cari aja dulu gradien AB-nya.
Kita cari dulu gradien AB. Ibu pakai rumus Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 ya. Tadi itu ada titik 2,3 dan 1,2. Y2-nya 3. Y2-nya 3 kurangi Y1-nya itu Y2-nya itu 2. Y1-nya 3 per X2-nya itu 1 dikurangi X1-nya itu 2. Benar ya, Y2-nya 2, Y1-nya 3, X2-nya 1, Y1-nya min 2. Oke. Selanjutnya kita hitung yang di atas jadi min 1, yang di bawah jadi min 1. Min 1 bagi min 1, 1. Jadi gradiennya adalah 1. Karena garis AB itu sejajar dengan garis PQ, maka gradien AB itu sama nilainya dengan gradien PQ. Kalau gradien AB-nya sama dengan 1, maka gradien PQ juga sama dengan 1. Selesai deh. Nah, sekarang tugas yang ke-8. Oke, tugas yang ke-8, apabila ada garis PQ sejajar dengan garis RS dan titik P itu berada di titik 2,5 dan titik Q berada di titik 3,7. Berapakah gradien garis RS? Oke, materi selanjutnya Ibu akan membahas tentang gradien garis lurus yang saling tegak lurus. Nah, untuk sekarang kita akan bahas gradien garis lurus yang saling tegak lurus. Garis yang saling tegak lurus itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada sebuah garis AB, garis lurus AB itu berpotongan tegak lurus dengan garis PQ dengan ada tanda seperti ini, itu berlaku kesimpulan gradien garis AB itu jika dikalikan gradien garis PQ, maka hasilnya adalah min 1. Atau gradien garis AB sama dengan min 1 per gradien garis PQ nilainya. Oke, paham ya? Sekarang kita coba contoh soalnya. Oke, ada contoh soal misalnya ada sebuah garis AB tegak lurus, tanda tegak lurus seperti ini ya, dengan garis PQ dan diketahui titik A itu 1,3 dan titik B itu 2,4. Berapakah gradien PQ? Nah, kita bisa cari dulu nih dari gradien AB-nya. Kita cari gradien AB. MAB seperti tadi, Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2-nya 4 kurangi Y1-nya 3 per X2-nya 2 kurangi X1-nya 1. 4 kurangi 3, 1. 2 kurangi 1, 1. Oke, gradien AB-nya itu kita dapat 1. Nah, karena tadi garis AB tegak lurus dengan garis PQ, maka gradien AB itu sama dengan min 1 per gradien PQ. Nah, atau gradien PQ sama dengan min 1 per gradien AB. Nah, jadi kita kan tadi disuruh mencari gradien PQ. Nah, kita sudah dapat gradien AB nih, maka nilainya min 1 per gradien AB tadi berapa? 1. Nah, hasilnya maka gradien PQ-nya adalah min 1. Gampang ya? Gampang. Selanjutnya tugas ke-9. Oke, misalnya ada garis PQ tegak lurus dengan garis RS dan titik P itu ada di 1,4 serta titik Q ada di 3,6. Berapakah gradien RS-nya? Nah, untuk hari ini ada 9 tugas ya.
dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.